persilahkan untuk kelompok yang berikutnya, kelompoknya Gunung Papandayan, yaitu Mas Noviardi Marudiaryanto. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih buat Pak Flo dan Bu Teja, teman-teman semua. Kedengaran nggak, Pak? Kedengaran. Baiklah, di sini kami dari kelompok membahas tentang Gunung Papandayan, di mana saya sendiri, Rudi Haryanto, dengan NIM 16001, dan teman saya Novi Ardi dengan NIM 16131. Coba. Nah, di sini untuk outline-nya sendiri itu ada pendahuluan, tipe dan sejarah, letusan, geologi dan morfologi, terus dilanjutkan mitigasi bencana, penataan kawasan, terus dilanjutkan potensi dan kesimpulan. Nah, di sini untuk pendahuluan itu sendiri, yang dimana Gunung Papandayan itu sendiri ini berada di daerah Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan geografi, terus dengan ketinggiannya berada 2.665 mdpdl, dengan tipe strato, tipe A ya, dengan pos pengamatan itu berada di kampung Pusparendeng, Desa Pakuan, dan yang lainnya. Oke, Pak. Maksud dan tujuan. Nah, di sini maksud dan tujuan dari sendiri itu untuk mengetahui tentang pengaruh Gunung Papandayan terhadap lingkungan sekitarnya dalam analisa geologi, geofisika, dan geokimia. Juga analisis mitigasi bencana hingga penataan kawasan Gunung Papandayan itu tersebut. Dan batasan masalah sendiri itu ini mengacu pada kondisi geologi, geofisika, geokimia, dan mitigasi bencana Gunung Papandayan tersebut. Terus untuk sejarah erupsi Gunung Papandayan itu sendiri itu termasuk ke gunung tipe A yang meletus pada tahun 1006 pernah meletus setelah tahun 1600, yang itu berupa erupsi terbesar yang pernah terjadi di Gunung Papandayan, yang tercatat pada tahun 1772 yang banyak menelan korban. Dan erupsi Gunung Papandayan itu sendiri itu sepanjang sejarah kehidupan manusia sampai kini berupa erupsi freatik sampai magmatik. Nah, untuk catatan ataupun sejarah erupsi dari Gunung Papandayan itu sendiri, Gunung Papandayan itu mengalami erupsi yang paling besar itu berada pada tahun 1772. Terus dilanjutkan dengan selisih waktu yang sangat jauh dari 1772 ke 1872 dan berikutnya. Dan erupsi yang terakhir itu pada tahun 2000, yang dimana pada tahun 2000 itu sendiri, pada tanggal 11 November terjadi peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Api Papandayan yang besar terjadi, yang mana menurun hingga pada 21 Desember. Akibat dari erupsi itu sendiri, itu terjadi longsoran pada dinding kawah dan banjir pada sepanjang aliran sungai.
Oke, Pak. Untuk periode letusan, untuk periode letusan itu sendiri, sini kita dapat melihat pada masa peristirahatannya ya, pada dari 1772 ke 1882, terus dengan keselanjutannya itu cukup mengalami waktu rentan yang lama untuk periode istirahat dari letusan Gunung Papandayan itu sendiri. Yang mana pada 2002 dan 1998 juga mengalami waktu yang cukup lama. Oke, selanjutnya. Nah, untuk morfologi dari Gunung Papandayan itu sendiri, di sini kita bisa melihat ada debris yang warna hijau, terus yang untuk kaki gunungnya, tubuh, terus puncak. Yang mana ini dari morfologi Gunung Papandayan yang modifikasi Asmoro dan kawan-kawan 1989. Pak. Untuk morfologinya itu sendiri, morfologi puncak, terus morfologi tubuh, morfologi kaki, yang dimana morfologi dari Gunung Papandayan ini sendiri, yang pada morfologi puncak, Papandayan 1640 meter dan Gunung Mangisit 2671, Pasir Malang 2679, dan Gunung Nangklak. Dan untuk dicirikannya dengan dinding yang tajam dengan lemah yang sempit dan erosi kuat untuk vegetasi yang tebal, lebat. Untuk morfologi tubuh itu sendiri, di sini terdapat dalam kawah Manuk, kawah Nangklak, dan kawah Baru, kawah Ruslan, dan kawah yang lainnya. Dengan dicirikan adanya dibentuk oleh aliran lava dan endapan aliran piroklastik dan pola aliran radiat. Dan morfologi kaki ini sendiri dicirikan oleh morfologi berelief halus yang berarah di sektor timur, laut, dan selatan, yang berelief sedang ke selatan. Oke, Pak. Gitu. Nah, di sini kita bisa melihat debris untuk dari Gunung Papandayan itu sendiri, yang mana untuk yang warna kuning itu merupakan arah dari letusan itu sendiri, itu debrisnya. Yang paling besar itu pada 1772 yang warna kuning, terus yang untuk 2002 yang warna merah agak sedikit, jadi tidak terlalu besar dibandingkan dari tahun 1772. Oke, Pak. Nah, di sini untuk peta geologi di Gunung Papandayan, di mana yang berlanjut tentang urutan stratigrafi pembentukan dari Gunung Papandayan itu sendiri. Yang mana dari yang tertua itu dari aliran lava, terus dilanjutkan dengan endapan aliran piroklastik, terus dengan endapan bubur puing, dan endapan jatuhan, terus endapan lahar, dan diakhiri dengan formasi andesit tua.
Untuk stratigrafi Gunung Papandayan terdiri dari lata dan lava yang tersusun dari andesit piroksin yang mengandung hablur, hornblende, dan olivin. Batu-batuan ini dihasilkan oleh sumber-sumber gunung dari produk Papandayan itu sendiri. Untuk pembagian stratigrafinya dari tua yang tua ke muda itu yang tadi itu didapatkan dari Sarifudin 1985 dalam Asmoro 1989. Next, Pak. Nah, untuk geofisika sendiri, Gunung Papandayan yang dimana seismiknya itu didominasikan oleh gempa vulkanik dangkal dengan tipe B, yang mana kita lihat dari 3 data di samping, yang mana pada tipe B yang tadi dan sebagian kecil berupa gempa tektonik gempa vulkanik dalam tipe A, serta hembusan gas. Peningkatan jumlah gempa tektonik terjadi pada bulan Agustus 1997 yang disebabkan oleh sesar kendang yang melalui daerah geotermal Komojang yang derajat. Nah, untuk jenis gempanya, ini gempa vulkanik tipe B, yaitu pernah terjadi pada November 2008, itu sebanyak 30 kali, dan Desember dan vulkanik tipe B. Nah, secara kegempaan aktivitas Gunung Papandayan selama bulan Desember 2008 mengalami penurunan, yang mana dari 230 ke 30, dari 21 ke 5, yang pada tipe A, dari tipe B ke tipe A. Boleh next, Pak. Lanjut, Pak. Nah, untuk grafik gempa vulkanik dari Gunung Papandayan itu sendiri, di sini pada tanggal 1 bulan 4 2008 itu sampai tanggal 1 bulan 5 2008 itu mengalami peningkatan dan penurunan, dan terjadi lagi pada tanggal 1 bulan 9 2008 untuk gempa vulkanik dari Gunung Papandayan itu sendiri. Next, Pak. Dan untuk gempa tektonik dari Gunung Papandayan itu sendiri, di sini mengalami peningkatan pada tanggal 1 bulan 1 2008 dan mengalami penurunan pada tanggal 1 bulan 2 2008, di mana dilihat untuk kelanjutannya itu hampir sama, untuk hampir signifikan, berbeda pada tanggal 1 bulan 1 2008 ke tanggal 1 bulan 2 2008. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya, Noviardi. Terima kasih, Pak. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang Gunung Papandayan. Masuk ke bagian sedikit tentang geokimianya, yaitu dari lava-lava Gunung Papandayan mempunyai kisaran silika 55,34 sampai 57,64%, dan tidak ditemukan lava-lava yang kaya akan MgO karena proses pembentukan mineral olivin sangat kurang. Kandungan TiO2 umumnya kurang dari 1%, khas untuk lava busur kepulauan. Next, Pak. Next, Pak. Di sini untuk kimia gasnya itu dilakukan analisis pada kawah
Mas 1, pada Kawah Mas 2, pada Kawah Ngangklak, dan Kawah Manuk. Itu pada analisis yang dilakukan, pada Kawah Ngangklak yang dapat nilai tertinggi, yaitu CE2-nya sekitar 905 ppm, SO2-nya sekitar 79 ppm, HS2-nya sekitar 5000 ppm. Untuk kadar gas yang dideteksi oleh gas detektor, hasilnya tingkat semi kualitatif menunjukkan bahwa kadar gas CO2, CO2, HCN, AS3, H2S, dan SO2 secara keseluruhan berada di atas nilai ambang batas atau NAB. Dengan artian bahwa gas-gas tersebut sudah pada tingkat membahayakan bagi manusia. Next, Pak. Kemudian masuk ke mitigasi bencana, yaitu upaya memperkecil jumlah korban jiwa atau kerugian harta benda akibat erupsi Gunung Papandayan. Untuk mitigasi bencana yang dilakukan pada Gunung Papandayan, yaitu dilakukan pemantauan kegiatan dengan pengamatan visual dan seismik dari pos pengamatan Gunung Api Papandayan yang terletak di Kampung Pusparandeng, Desa Pakuan, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Gambar di atas adalah kegiatan pemasangan seismograf sensor gempa Gunung Papandayan Garut, Cisurupan. Next, Pak. Kemudian ini masuk ke peta rawan bencana Gunung Papandayan. Peta ini dibuat pada tahun 1998 yang menghasilkan 2 KRB, yaitu 1 KRB 2 terbagi menjadi 2 lagi, yaitu yang A yang warna pink itu yang rawan terhadap awan panas, aliran lava, aliran lahar, gas, dan sebagainya. Kemudian yang dalam lingkaran diarsir garis putih itu rawan terhadap lontaran lava pijar dan hujan abu lebat. Kemudian didapatkan KRB 1 dengan 2 juga, yaitu yang warna kuning atau pada aliran sungai itu rentan terhadap aliran lahar banjir. Kemudian pada lingkaran garis putus-putus warna kuning itu rentan terhadap hujan abu lebat dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu pijar. Oke, next, Pak. Ini yang seperti yang saya jelaskan tadi, ada 2 KRB yang terdapat pada pembuatan peta kawasan rawan bencana tahun 1998, yaitu KRB 2 dan KRB 1 tadi. Next, Pak. Next, Pak. Kemudian dilakukan analisis risiko untuk mengetahui beberapa besar potensi sebagian jenis kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kejadian bencana Gunung Papandayan, di mana risiko bencana sistematis digambarkan melalui kombinasi antara kerentanan dan ancaman bahaya bencana. Next saja, Pak. Kemudian setelah dilakukan analisis, didapatkan peta tingkatan kawasan rawan bencana Gunung Papandayan pada tahun 2011. Di sini terlihat sesuai dengan KRB-nya tadi, KRB 2 dan KRB 1, ini KRB 2-nya ini merupakan yang lebih bahaya ya. Dapat terlihat aliran debris tadi ke sebelah timur laut, itu merupakan, timur laut ini merupakan daerah Cisurupan tadi, yang memiliki potensi bahaya yang lebih besar dari daerah yang lain. Next, Pak. Ini setelah dilakukan analisis tadi, memperlihatkan bahwa desa dengan nilai faktor bahaya terbesar adalah desa-desa secara geografis terletak pada timur laut wilayah studi Kecamatan Cisurupan, yaitu arah bukaan kawahnya tadi, debrisnya tadi, selain juga tentunya memiliki jarak lebih dekat dengan kawah tersebut. Ini peta risiko fisik Gunung Papandayannya. Kemudian masuk ke penataan kawasan Gunung Papandayan. Pada tahun 1924, Gunung Papandayan itu dibuat penataan kawasannya sebagai sebuah cagar alam. Itu berdasarkan GB nomor 36 STBL 43 tanggal 14 Februari 1992, seluas 885 hektar. Namun untuk informasi terbarunya pada tahun 2018
penataan kawasan atau pemanfaatan kawasan Gunung Papandayan itu dialihfungsikan menjadi Taman Nasional Taman Wisata Alam Gunung Papandayan namanya. Mengapa demikian? Karena setelah dilakukan analisa, minat kunjungan wisata alam pada Gunung Papandayan itu sangat potensial untuk di bidang ekonomisnya. Sehingga juga karena adanya kerusakan-kerusakan yang ekosistem yang mulai besar yang mungkin tidak bisa cepat tercover dengan kegiatan alam atau seperti yang kita ketahui ya, apabila cagar alam, maka kerusakan yang terjadi harus diperbaiki sendiri oleh alam itu tersendiri tanpa kegiatan manusia atau masyarakat gitu kan. Jadi dirubahlah menjadi taman wisata alam sehingga dapat dilakukan konservasi yang lebih signifikan atau lebih cepat untuk memperbaiki ekosistem yang telah rusak karena adanya kunjungan wisatawan tadi yang meningkat tadi. Next, Pak. Di sini adalah peta cagar alamnya, itu tadi Gunung Papandayan yang di bagian bawah itu hutan-hutannya yang warna hijau, kemudian ada perkebunan teh juga ini, yang warna pinknya itu adalah ladang. Next aja, Pak. Ini sedikit potensi yang ada di Gunung Papandayan, yaitu untuk batuan beku itu ada cadangan lava berkomposisi andesit dengan andesit dan andesit basaltik berlimpah, dapat dimanfaatkan menjadi batu belah atau batu lempengan untuk keperluan bahan bangunan. Kemudian ada belerang atau sulfur, cadangannya cukup berlimpah, dapat digunakan untuk pembuatan pupuk. Kemudian ada di bagian wisatanya itu ada di Kawah Mas, itu untuk objek camping yang cukup representatif di sekitar Tegal alun-alun dan Tegal Brumbung. Panorama alamnya yang cukup memukau, terdapat di sektor barat laut, dan utara, terutama karena hamparan perkebunan tehnya. Disinilah yang membuat peningkatan kunjungan wisatawan pada Gunung Papandayan sehingga penataan kawasannya berubah menjadi taman wisata alam untuk dapat dimanfaatkan sebagai di bidang ekonomisnya. Untuk jadi ada cadangan kaolin juga, tapi hanya sedikit, terdapat di sekitar Gunung Wirang atau Kawah Mas. Dan di sebaran 8 guguran puing biasanya digunakan untuk pembuatan porselin dan obat-obatan. Next, Pak. Ini sedikit, next, Pak. Ini sedikit gambar untuk foto terbarunya untuk Taman Wisata Alam Gunung Papandayan setelah dirubah dari cagar alam menjadi Taman Wisata Alam. Masuk ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya itu terbagi menjadi 3, yaitu potensi ancaman faktor bahaya Gunung Papandayan memperlihatkan bahwa desa dengan nilai faktor bahaya terbesar adalah desa-desa yang secara geografis terletak di bagian timur laut tadi, yaitu Kecamatan Surupan, sesuai dengan arah bukaan kawah tadi, memiliki jarak yang dekat dengan kawah tersebut. Kemudian dengan mengetahui lokasi daerah berbahaya tersebut, secara risiko tertinggi untuk risiko fisik, sosial, dan ekonomi, pemerintah dapat mengetahui tingkat bahaya yang kemungkinan lokasi yang berbahaya. Pengetahuan ini dapat diintegrasikan dalam arahan pembangunan yang dapat dibuat dengan melakukan overlay antara peta risiko dengan rencana tata ruang yang ada. Kemudian untuk rekomendasi tata ruang Gunung Papandayan, diperlukan pendirian pusat informasi, pendidikan observasi untuk memfasilitasi pengunjung yang datang untuk tujuan pendidikan, pengadaan prasarana pendukung kegiatan penelitian seperti pos pengamatan dan menara pengintai, keberadaan tenaga ahli bidang botani, zoologi, ekologi, dan geologi, serta interpreter juga diperlukan untuk mendukung kegiatan penelitian yang masuk ke pendidikan. Mungkin ini sedikit daftar pustaka, beberapa daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat slide presentasi kami. Mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila slide-nya kurang lengkap atau ada kesalahan kata saat pengucapan. Terima kasih untuk waktu yang telah disempatkan kepada Pak Flo dan Bu Teja dan teman-teman yang telah hadir untuk mendengarkan presentasi kami.
Kemudian apabila ada pertanyaan kami persilahkan.